pasien tersebut, dan sudah ada penjelasan yang kami sampaikan. Nah, sebenarnya hari ini konferensi pers akan dipimpin langsung oleh Dr. Andi Asniar Siri SPOG sebagai DPJP, tapi berhubung beliau sementara melaksanakan tugas melakukan tindakan operasi di kamar operasi rumah sakit. Jadi kita sambil menunggu, maka ya ini saya akan memberikan sedikit penjelasan umum tentang kasus-kasus pada kondisi bayi dengan KJDR atau kematian janin di dalam rahim. Nah, untuk masalah kronologisnya mungkin nanti Dr. Asniar yang akan menjelaskannya ya. Kalau saya di sini kapasitas adalah memberikan penjelasan umum tentang kasus kejadian pasien dengan KJDR, karena kebetulan juga saya basicnya adalah dokter spesialis kandungan. Jadi sedikit saya berikan penjelasan. Alhamdulillah Dr. Andi Asniar sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Jadi mungkin bisa langsung nanti Dr. Asniar akan memberikan arahan ya. Jadi bagusnya barangkali kesempatan pertama nanti Dr. Asniar menceritakan dulu ya kondisinya. Nanti setelah itu baru kita buka babak pertanyaan untuk dari teman-teman yang masih belum bisa dimengerti tentang kondisi tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dengan hormat kepada Dr. Andi Asniar untuk memimpin acara tersebut. Masih poso di tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asniar Siri, spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Sultan Raja Bulukumba. Ya, mungkin ini terkait dengan kasus ibu yang melahirkan dengan bayi yang sudah meninggal dalam rahimnya. Sedikit kronologis, saya langsung saja ya. Jadi sedikit kronologis mengenai pasien ini, bahwa pasien ini masuk di instalasi gawat darurat RSUD Sultan Dangraja pada hari Sabtu, tanggal 7 bulan Mei 2022 jam 22 WITA. Diketahui bahwa di RSUD Sultan Dangraja itu ada pembagian jadwal jaga dokter ahli. Kebetulan saat itu teman sejawat saya yang mendapatkan jadwal jaga saat itu. Nah, dari pemeriksaan pada pasien ini memang ditemukan, ini rujukan ya dari Gonto Bangun. Tidak ada nyeri perut tembus belakang, tidak ada pelepasan dan tidak ada ketuban, dan tidak ada sakit kepala dan sebagainya. Nah, dari pemeriksaan penunjang, dalam hal ini pemeriksaan laboratorium, juga ditemukan dalam batas normal. Perlu saya sampaikan, ini tambahan, selama proses persalinan dalam bahasa kedokterannya infarto, saya sempat mendiagnosis ke keluarga pasien, dalam hal ini suaminya. Pasien ini kontrol di rumah sakit, di salah satu klinik di Sinjai. Saat itu kalau tidak salah di tanggal 5. Ya, jadi 2 hari sebelum masuk di RSUD Sultan Dangraja. Menurut, ini saya belum konfirmasi dengan SPOG di sana, menurut suaminya bahwa istrinya ini dianjurkan untuk masuk ke rumah sakit, tanda tanya. Jadi kita belum tahu penyebab sampai dia dianjurkan untuk masuk ke rumah sakit. Yang pasti, jika seorang dokter spesialis atau dokter umum memberikan rujukan untuk dirawat, berarti ada sesuatu, tanda tanya. Ya. Kemudian pergantian jaga, saya juga lihat di
BRM-nya, di rekam mediknya, bahwa dokter spesialis teman sejawat saya itu melakukan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan penunjang. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk mendiagnosis sebuah kematian janin dalam rahim harus ada pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini adalah ultrasonografi yang kita yang mungkin halayak tahu, halayak bahasa ininya USG, ultrasonografi. Ya orang mungkin coba di komputer. Jadi pemeriksaan pastinya itu dengan pemeriksaan ultrasonografi. Beliau, teman sejawat saya, mendapatkan bahwa memang janin sudah mati, ditandai dengan denyut jantung yang sudah tidak terlihat. Jadi dari USG-nya sudah tidak terlihat. Kemudian di pergantian jaga, saya masuk di tanggal hari Senin. Ya, jadi saya datang pagi, saya pergi visite, kemudian saya juga USG, ya. Karena istilahnya kan ya kita selalu untuk melanjutkan tindakan ya kita juga harus punya landasan sendiri. Oleh karena itu saya USG ulang, konfirmasi betul. Karena untuk menentukan mati atau tidaknya janin dalam rahim kan sebuah hal yang cukup berat. Karena ini menyangkut anak, menyangkut bayi seorang ibu, apalagi ini ya anak pertama, G1. Jadi saya USG ulang, memang saya dapatkan bahwa denyut jantung sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, kalau di dalam kedokteran, khususnya di bagian kandungan, kalau saya dapatkan tulang-tulang kepala bayi sudah tidak benar, artinya sudah di luar normal, maka saya bisa memastikan juga bahwa pasien ini sudah mati dalam kandungan. Begitu. Jadi saya pastikan bahwa pasien ini sudah memang meninggal. Untuk kejelasan bahwa berapa hari bayi ini mati, nah itu nanti kita lihat outputnya, outcome-nya untuk menentukan. Karena di dunia kedokteran juga kita mengenal istilah maserasi. Jadi untuk menentukan berapa jam sebenarnya bayi ini sudah mati. Nah itu nanti kita lihat outcome-nya. Nah untuk proses persalinannya sendiri, di buku-buku, di SOP, ya, yang kami pelajari, bahwa pertama adalah induksi persalinan. Untuk kematian janin dalam rahim itu tidak buru-buru untuk dilahirkan sepanjang kondisi ibu tidak dalam kondisi kritis. Sedikit akan lepas. Nah, saya sendiri yang membantu proses persalinan. Pertama bidan. Bidan konsul ke saya, "Dok, pasien ini sudah lahir kepala, tapi badan tidak lahir. Tapi memang sudah hampir putus." Oke, saya maju. Saya yang putuskan lehernya. Kepala putus. Karena memang semua jaringannya sudah lunak. Tidak ada memang. Nah, secara teori juga ada istilah distosia bahu. Distosia bahu itu adalah kepala lahir tapi badan bayi tidak lahir. Jika terjadi hal demikian itu dalam ilmu persalinan itu bisa ada terjadi pada siapa saja, sama siapa saja. Tapi ada faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan hal yang demikian. Jadi kita berusaha untuk lahirkan badannya, tangannya, ya memang semua sudah terkelupas. Jadi dalam hal ini, dalam dunia kedokteran, ini dikenal sebagai maserasi tingkat 3. Artinya bahwa bayi ini sudah mati itu lebih dari 48 jam. Jadi lebih dari 2 hari. Oke? Paham ya? Sampai sini. Oke. Kemudian kalau ada dijahit ya kami jahit. Secara etika bahwa kalau bayi terlepas-lepas kan kita harus berikan. Itu secara etikanya, ya. Kemudian kenapa pasien ini tidak dioperasi? Ya karena memang SOP-nya kita bisa lakukan induksi persalinan. Dengan pertimbangan apa? 1. Persalinan normal akan jauh lebih memberi oleh karena itu ya itu untuk alasan kedua karena fungsi reproduksinya ya. Kemudian alasan ketiga ya tadi
bahwa kita harus selalu mengacu kepada SOP. Harus kita selalu mengacu kepada panduan praktek klinik, bahwa segala sesuatunya ya kita diatur, apa yang kita lakukan ya harus selalu sesuai dengan SOP. Kalau masalah tadi, jadi bayinya seolah-olah lepas atau apa, memang itu adalah sebuah risiko, apalagi dengan bayi yang sudah mati dalam kandungan. Jangankan mati, bayi hidup pun bisa terjadi demikian. Ada namanya distosia bahu. Kalau di distosia bahu kita kan berpikir kedua untuk keselamatan bayi, yang pertama adalah keselamatan ibu. Bahkan kalau bayi tidak lahir akibat distosia itu, bahkan biasa kadang ibu kita patahkan tulang simfisisnya. Bayangkan, kita bisa patahkan tulang simfisisnya untuk menyelamatkan. Jadi kalau masalah itu ya. Kemudian untuk masalah tadi kan yang dipersoalkan sepertinya bayi ini kan ya lepas-lepas, ya memang sebuah resiko dengan bayi mati demikian. Bahkan kalau zaman-zaman dulu, saya dengar dari guru-guru saya, untuk persalinan dengan bayi mati, bahkan kita embriotomi. Embriotomi apa itu? Memisah-misahkan bagian tubuh janin supaya dia bisa keluar dengan proses persalinan normal. Kita embriotomi. Boleh buka di Google bagaimana prosedur persalinan dengan KZDR. Ya, sekarang kita bisa saksikan kan pasien ini masih dirawat di rumah Asoka. Pasiennya alhamdulillah baik, HB-nya bagus, perdarahan tidak ada. Mungkin sebentar, kalau bagus saya kasih antibiotik karena kehamilan itu kan resiko infeksi tetap besar. Jadi saya kasih antibiotik, kalau bagus sebentar saya kasih pulang pasien sebentar. Coba kalau operasi, janin sudah mati, resiko infeksi tinggi, ibu mungkin lama perawatannya akan lebih panjang. Ya, saya kira untuk sementara saya berikan penjelasan demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira demikian penjelasan dari Dr. Asnia. Teman-teman mungkin masih ada hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, karena secara umum penjelasannya sudah jelas bahwa meninggal bayi, kematian janin dalam rahim, kasusnya adalah kematian janin dalam rahim, sehingga bahwa lehernya putus, kemudian dijahit dan sebagainya, itu memang karena risiko dari proses melahirkan secara normal. Saya kira untuk teman-teman, ya, yang kedua yang saya sampaikan kedua bahwa pasien ini masuk dalam kondisi bukan untuk persalinan, ya, bukan karena belum waktunya, dok, ya. Nah, silakan. Oke Bu, tadi kan Ibu sudah jelaskan secara medis, oke lah. Tapi ini kan menjadi pelayanannya ini kan dari Puskesmas Bonto Bangun sebelumnya. Apakah di Puskesmas Bonto Bangun itu tidak dilakukan pemeriksaan dulu sebelum dirujuk ke rumah sakit? Ini kan ada katanya pelayanan di malam minggu itu tidak ada dokternya. Itu kan yang ada di situ yang saya mau tahu dulu. Ya, terima kasih ya. Jadi pasti ya sebelum kita merujuk itu ya pasti kita periksa pasiennya. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa denyut jantung itu memang bisa terdengar seperti denyut jantung, tapi itu bukan denyut jantung, ya. Namanya juga manusia Pak ya, dengar denyut jantung, oh ini denyut jantung, ternyata bukan denyut jantung. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa pemeriksaan pastinya itu ya lewat USG, ultrasonografi. Karena ketidakjelasan itulah maka dilakukan USG sonografi. Nah di malam minggu pasien masuk ya. Di RSUD Sultan Yang Raja, bahwa kita dokter spesialis memang tidak standby di sini, bahwa dia standby 1x24 jam. Jadi on call oleh bidan dan oleh dokter jaga UGD. Jadi ada emergensi itu. Dan ini bukan kondisi emergensi. Jadi harus ini juga yang mana kasus emergensi dan bukan kasus emergensi. Untuk ibu ini bukan kasus emergensi. Baik dari sisi ibu maupun dari sisi bayi, ini bukan kasus emergensi. Yang termasuk dengan kasus emergensi buat ibunya, jika kondisi tanda vitalnya itu emergensi. Misalnya, ibu tidak sadar, ibu kejang, tanda vital menurun semua, terjadi perdarahan hebat, itu emergensi. Kemudian yang kedua, emergensi untuk bayinya. Jika ditemukan gawat janin, misalnya ada jantungnya 180, 190, dilaporkan dok,
ini gawat janin, status Papua, itu emergensi. Jadi harus segera dikeluarkan bayinya, segera dilakukan tindakan. Atau bayinya terjadi perdarahan hebat, itu kan bisa juga berpengaruh ke bayinya, misalnya plasenta previa atau plasenta berada di bawah. Nah itu harus segera dilakukan tindakan, itu yang termasuk emergensi. Nah untuk pasien ini tidak ada kasus keemergensian baik ibu maupun bayinya, tidak ada kasus emergensi. Tapi ini kan kita bilang tadi 2 kali 24 jam sudah ini diperkirakan meninggal ini bayi. Ya betul, artinya bahwa penanganannya tidak harus sekarang harus ditangani, tidak. Karena kalau untuk apa juga, bayinya juga sudah mati di dalam kan? 2 kali 24 jam itu terhitung dari Selasa. Dari Selasa. Jadi ya kalau dilihat maserasinya ya, bahkan di buku dikatakan bahwa kematian itu bisa kalau dia lebih dari 48 jam itu bisa 2-3 minggu. Bahkan kalau pasien ini mau kita lakukan sebenarnya bukan emergensi. Karena di buku juga dikatakan bahwa jika ingin melahirkan spontan itu pun bisa ditunggu. Tergantung, kalau yang penting tidak ada tanda-tanda infeksi itu ibunya. Gitu, ya. Baik. Ya. Oke. Dikatakan bahwa tidak ada emergensi, tapi kan saya rasa ketika itu dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit, artinya itu sudah ada hal-hal yang memungkinkan tidak bisa ditangani di sana, sehingga dibawalah ke rumah sakit. Nah, pada saat dibawa ke rumah sakit, harusnya kalau sepaham kami ini sebagai orang awam ya, harusnya mungkin dilakukan tindakan lebih lanjut di situ. Karena kenapa dia dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit? Karena dia tidak ada alatnya di sana, tidak ada dokter ahlinya, sehingga dibawa di rumah sakit. Harusnya rumah sakit menjemput itu. Betul. Pertama, terus yang kedua, dikatakan juga bahwa suaminya sudah minta untuk segera dilakukan operasi. Tapi tidak bisa dioperasi kalau BPJS. Katanya, tidak bisa dilakukan cepat operasi kalau BPJS. Harus pasien umum. Nah itu juga masih kita mati agak di situ. Ya, kedua, terus yang ketiga, dikatakan bahwa tidak berbahaya ketika berada di dalam. Oke lah, itu bahasa medis dan pasti orang spesialis pasti lebih tahu itu. Kita di luar daripada orang medis pasti jauh dari pemahaman itu. Tapi secara manusiawi, kalau kita berkata bahwa dia sudah meninggal tapi kenapa masih disimpan? Kalau kita dikata bahwa nanti bisa ditahu setelah 2SG, kenapa tidak 2SG itu malam minggu? Waktu malam minggu pada saat dia datang. Setelah dia diketahui dirujuk di sini, pasti kan butuh penanganan, perlu ditahu apa masalahnya. Nah harusnya di USG pada saat itu, mungkin itu sementara. Terima kasih Pak ya. Jadi pertama pasien dirujuk dari Bontang Bangun, memang sudah bukan ranahnya dia. Jadi seorang bidan itu tidak boleh melakukan induksi persalinan. Ya, bayi mati kemudian dia mau lahirkan tidak mungkin, karena kita harus adukan tindakan. Induksi persalinan hanya boleh dilakukan oleh atas instruksi dokter spesialis. Jadi tidak mungkin kan dilakukan induksi di sana. Pasti tadi harus rujuk ke RSUD Sultan Leng Raja. Terus BPJS versus umum. Saya yang sampaikan ke pasien. Karena pasien memang dari awal selalu minta, dok bagaimana USG? Ya memang ini sudah lagu lama ya. Pasien-pasien itu kan selalu seksio dan seksio. Ini sudah bahasa umum, bahasa lama di masyarakat awam. Tapi cocok tadi kan dikatakan bahwa dia di puskesmas tidak bisa melakukan induksi. Berarti karena tidak bisa melakukan induksi sehingga dirujuk, harusnya dilakukan memang penanganan pada awal-awal itu. Ini sudah dilakukan Pak. Tapi induksi itu tidak dalam waktu sekarang masuk obat 2 jam 3 jam lahir, tidak. Bahkan bisa sampai 2 hari baru kita kaktus. Ya? Iya, tapi kan perkembangan janin pada saat induksi kan perangsangan ya. Iya. Induksi itu nanti hari Senin. Ya, induksi itu sudah meninggal. Nanti sudah meninggal berarti. Hari Minggu. Hari Minggu sudah diinduksi. Sabtu tapi kan dokter masih ada diantar. pada saat malam Senin. Kan ada, ini kan on call Pak. Jadi kita bisa memberikan instruksi via telepon. Ya. Canggih sekarang, Ya. perlu berhadapan dengan pasien, mungkin begitu. Ya malah nanti ada nanti telemedika. Jadi anggapan bahwa kenapa harus ke pasien umum supaya operasi bukan seperti itu. Rekomendasinya dokter adalah untuk melakukan persalinan harus normal untuk menyelamatkan bayi. Kalau mau sesar artinya harus bukan rekomendasi dokter,
Makanya harus kan dokter menganjurkan normal, jadi seperti itu. Bukan persepsi publik bahwa untuk menyelamatkan bayi bisa dengan cepat. Padahal berbeda dengan penjelasan dari dokter, makanya tidak ada opsi untuk melakukan operasi sesar itu maka berlaku umum. Ya, seperti itu saja. Saya kira itu tambahan. Saya kira kalau sesar kita Artinya kan Enggak, begini, lanjutkan dulu, lanjutkan dulu. Ya sedikit. Artinya kan segala apapun kalau misalkan memang ini pasien berawal dari BPJS, terus kan di BPJS itu juga mungkin ada tindakan lanjutan. Misalkan kalau misalkan emergensi dan harus di sesar, ya dilakukan. Artinya oke lah di luar dari konteks antara BPJS dengan tidak. Maksud saya kenapa mesti dikait-kaitkan begitu antara harus BPJS sama ini kita tidak kait-kaitkan dengan BPJS atau umum, Pak. Tapi ini ketika pasien meminta dengan paksa, artinya dari awal dia selalu minta operasi itu kan ada juga aturan yang harus kita jalankan. BPJS terus terang kalau tidak ada indikasi maka itu tidak akan dibayarkan. Saya kasih tahu kita ini semua pelaku pengguna BPJS. Jadi tindakan-tindakan yang tidak ada indikasi seksual itu tidak akan dibayarkan. Saya kasih tahu. Jadi tidak ada. Saya jelaskan lagi bahwa semua tindakan-tindakan yang kita berikan itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Tidak boleh keluar dari situ. Jadi apapun yang kita lakukan, saya bilang sama bidan-bidanku, kalau ada kasus, buka cepat bukunya, buka SOP. Harus kerja sesuai dengan SOP. Karena kalau kita kerja sesuai dengan SOP, insya Allah tidak ada. Entah apa kita akan selalu aman. Jadi untuk pasien ini tidak ada unsur emergensinya. Tidak ada unsur emergensinya. Sekali lagi saya tekankan, untuk pasien ini tidak ada unsur emergensinya. Nanti kita bisa sama-sama tengok pasiennya ke Asoka. Kalau SOP-nya soal itu bagaimana? Kan biasanya misalkan diterima di sini, terus kedua dilanjutkan begini, ketiga dikasih begini, keempat dikasih begini. Ya intinya bahwa kita SOP-nya itu dari awal sampai akhir bagaimana penanganan SOP? kalau SOP katanya jadi kalau bicara tentang SOP, jadi harus ada prosedur yang kita harus jalankan. Ya selalu pertama adalah melakukan anamnesis atau wawancara ke pasien dan keluarganya. Kita selalu harus anamnesis dan artinya penyakit itu bisa kita dapatkan dari anamnesis atau wawancara dengan dokter dari pasien dan keluarganya. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi termasuk pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan denyut jantung. Nah yang tadi yang kita bisa dapatkan bahwa denyut jantung sudah tidak didapatkan. Kemudian setelah itu, ya pasti kita memberikan inform consent atau persetujuan kepada pasien dan keluarganya. Apakah bersedia untuk dilakukan tindakan atau tidak. Jadi sebenarnya bapak ini bisa saja dia menolak misalnya induksi, tapi dengan catatan tadi atas persetujuan, atas keinginan sendiri, ada istilah APS, atas permintaan sendiri. Jika ditekankan oleh BPJS, atas permintaan sendiri jelas tidak ditanggung oleh BPJS. Terus kedua saya sampaikan bahwa inilah yang terbaik untuk pasien. Ajal pasien bukan di tangan kita, tapi inilah yang terbaik. Inilah jalan prosedur yang terbaik buat pasien. Lagi saya tekankan lagi, kalau pasien ini saya operasi, infeksinya yang saya takutkan. Bukan hanya saya yang takut, semua dokter akan takut. Proses operasi juga. Diproses. Kemudian yang kedua, saya lupa jelaskan, faktor pembekuan darah. Pasien-pasien dengan IUFD, intrauterine fetal death atau kematian janin dalam rahim, resiko perdarahan sangat besar karena sangat mempengaruhi faktor pembekuan darah, dok. Coba kalau saya operasi kemudian terjadi perdarahan hebat, kemudian apa? Disandingkan antara persalinan normal dan persalinan operasi per abdominal, maka keuntungan benefitnya itu untuk persalinan normal jauh lebih besar dibandingkan dengan persalinan per abdominal atau operasi. Ini kan kita berhubungan dengan gunting, berhubungan dengan alat-alat tajam. Saya kira itu, ya.
Ya, mungkin masih ada pertanyaan, silahkan. Om Ahmad. Ya, saya juga mungkin di sini di forum ini ya, saya sangat apresiatif dengan keinginan direktur untuk melakukan jumpa pers, bahwa dalam kesempatan ini juga saya akan sampaikan bahwa seorang dokter itu disumpah, seorang dokter spesialis itu disumpah. Mereka bekerja sesuai dengan sumpahnya, mereka bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan panduan klinik yang dibuat di sebuah rumah sakit. Jadi jangan khawatir. Kalau pasien-pasien itu, kalau saya pribadi ya, ini sudah bicara masalah pribadi, kalau seks itu gampang, 30 menit selesai, insya Allah, 31 jam selesai seksio. Tapi kita tidak tahu komplikasinya seperti apa. Daripada saya harus berpanjang-panjang ria mengobservasi pasien selama 2 hari baru putus. Tapi apa? Karena kita menginginkan yang terbaik untuk pasiennya. Pasien 2-3 bulan ke depan insya Allah bisa hamil, alhamdulillah kan? 1 tahun dia bisa punya anak lagi. Kalau operasi, paling cepat 2 tahun baru dia bisa hamil lagi. Jadi oleh karena itu, kita sebagai insan pers, ya mungkin bisa menyampaikan yang sebenarnya seperti ini. Ya. Jadi operasi itu atas indikasi, bukan atas permintaan. Untuk berhasil tidak proses persalinan. Alasan dari bidan yang tangani dokter, boleh. yang di perawatan, Oh. bagaimana pasien keluhannya selama ini seperti apa? Karena kan beliau yang tahu karena berhubungan langsung juga. Oh tidak, selama ini. saya pasti tahu. Karena Saya pasti masyarakat- tahu karena pasien Maksudnya pasti dilaporkan. Yang beberapa jamnya dokter, maksudnya Semua perkembangan pasien pasti dilapor ke DPCT. Iya. Tidak boleh, itu nggak boleh. Saya berikan hukuman kepada staf saya kalau ada yang sesuatu yang terjadi di pasien dan itu tidak dilaporkan. Bakal dia nggak lupa itu. Oh nggak bisa, nggak bisa. Hal lain yang memang belum Iya. dianggap belum clear ini persoalannya. Intinya mungkin begini, Tabe, mungkin yang jadi benak atau pertanyaan di masyarakat umum, waktu dia pertama kali masuk, waktu tanggal 7 malam minggu, tempatan dengan malam minggu, menurut pernyataan yang saya baca tadi, sempat tidak ada dokter. Jadi begini, saya jelaskan Bang. Jadi bukan tidak ada dokter, ada dokter jaga. Bang? Jadi kan sebelumnya kan sebelum lebaran kan saya sudah informasikan bahwa selama liburan ini IGD tetap buka 24 jam. Ada dokter jaga, ada dokter IGD. Kemudian teman-teman di Puskesmas Bontobangu tidak mungkin langsung merujuk tanpa persetujuan teman-teman di rumah sakit. Artinya setelah IGD Materna di sini sudah siap, maka penyampaian dari Puskesmas Bontobangu mengatakan bahwa siap dirujuk untuk ke rumah sakit. Ini bukan persoalan tidak ada dokter. Ada dokter. Dan penanganannya pada saat dirujuk bukan proses emergency, tapi tetap juga on call antara dokter spesialis itu, dokter istri ya dok. Ya. Sehingga ketika anggaplah pada saat itu emergency, pasti dokternya datang. Kan mungkin seperti itu. Ya, terus kedua, di sini kami tuh kerja tim. Jadi ketika dokter satu ada berhalangan memang itu emergensi, pasti saya akan turun tangan. Ataupun misalnya dokter Yusri yang kemudian dia tidak ada, pasti dia akan turun. Berapa Saya dokter lagi. spesialis harusnya nggak? Kenapa? Dokter apa? Dokter yang ada di sini, Objin yang standby yang bisa ada di depan Bulkova itu cuma satu, saya sendiri. Yang dulunya 2. Kalau ini dok, Ya, kalau dokter Yusri kan dokter pinjaman dari kabupaten tetangga. ini dok, kalau malam minggunya kenapa tidak langsung di USG itu? Kenapa? Ah, Kenapa ya. tidak langsung Lanjut. di USG? Kenapa tidak langsung ditangani? Tidak apa-apa, ya memang bisa ditunda USG-nya. Oh, enggak, Pak. Itu Tidak SOP apa-apa. dok. SOP itu dok. Belum ada indikasi untuk dilakukan USG. Ini kan kalau dari rujukan puskesmas kan sudah ini. Mestinya Nah, sebenarnya Enggak, alatnya- enggak, begini mungkin dok, pemahamnya kami ini orang awam kan dari rujukan itu kan sudah jadi tanda-tanda emergensi. Iya. Mungkin seperti itu. Ya begitu. Nah, Ya, ini Ini kan seharusnya malam minggu itu langsung di USG. tidak Ya, selalu. tahu. yang jadi pertanyaan kami di luar, yang jadi pertanyaan besar di luar ini begitu mungkin. Kenapa tidak langsung ditangani waktu Karena kan malam di minggu? situ bisa ditahu. Saya tahu, iya. Kalaupun saat itu malam itu ditangani, itu sudah penanganan karena kita sudah induksi.
Terus terang induksi itu bisa sampai 2 hari. Pasien ini terbukti 2 hari baru lahir. Dan ini bukan hanya kejadian kali ini, saya tekankan, sampaikan. Kejadian ini bukan hanya sekali ini saya dapatkan ya. Saya sudah berkali-kali dan saya harus memang adu argumen dengan beberapa oknum. Karena saya tetap mempertahankan bahwa kejadian itu jika tidak ada indikasi saya harus melahirkan pervaginal. Tolong dicamkan itu. Perlu mungkin dipertegas dok, maksudnya dari interval waktunya itu kan ditahu bahwa janin ini meninggal pada hari Senin, sementara ada interval waktu 2 hari. Jadi kalau di buku dikatakan Mas Rasi itu udah ada istilah Mas Rasi, jika lebih kalau dilihat dari kondisi outcome-nya bayi itu lebih dari 48 jam. Ya, kalau di buku dia tidak sebutkan pastinya berapa hari, tapi dia bilang jika ditemukan kondisi yang demikian itu dipastikan bahwa bayi mati lebih dari 48 jam. Kemudian lanjut masih ada kak? Masih ada kak? Siapa? Kamus. Silakan. Terima kasih. Kalau saya tadi memahami dari pihak pembicaraan berdasarkan SOP itu sudah benar. Ya, berdasarkan tadi bahwa sebelum masuk bayi ini ke puskesmas itu kan dikatakan belum meninggal. Kenapa mesti tidak langsung dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan atau
betul di sana 100%. Ada tadi. Ya. Wabarakatuh Tribuners dan seluruh penonton, assalamualaikum, selamat siang. Saat ini
Saya Firky Sandi dari Kabupaten Bulukumba sedang berada di Pasar Sentral Bulukumba. Dan Tribuners, seperti kita ketahui bahwa Pasar Sentral Bulukumba tahun ini akan dilakukan pembongkaran, akan diratakan, lalu kemudian dilakukan renovasi Tribuners. Dan nanti kita coba akan tanya-tanya pedagang bagaimana sih persiapan mereka sebelum direlokasi ini. Kita masuk Tribuners. Jadi beginilah penampakan Pasar Sentral Bulukumba, Tribuners. Banyak-banyak ya, Pak. Assalamualaikum. Oh, wawancara bisa aja. Ini kan mau dipindahkan mau direlokasi di. Oh. Oh iya. Siap. Sebelah kisinya. Oh, sebelah sini ya? Oh iya. Oh iya. Assalamualaikum. Untuk kedua kali. Ya, mau wawancara Pak tadi soal rencana relokasi. Kita tanggapan tepat dan bagaimana kesiapan dari pedagang sendiri soal rencana relokasi. Ini kita sudah dapat kejelasan tidak Pak untuk penempatannya nanti setelah direlokasi di sini? Yang saya tahu itu di terminal. Di terminal Pak? Iya, yang sampai hari ini saya tahu tuh. Cuma itu yang penyampainya selama ini tuh. Kalau data sendiri sudah dimintai tidak? Sudah Pak, sudah semua. Kalau tanggapan tak sendiri terhadap renovasi pasar ini bagaimana Pak? Apakah menurut tak ini menjadi kabar baik bagi pedagang atau bagaimana Pak? Sebenarnya kabar baik karena perbaikan pasar memang kan kita memang butuhkan kesantar kan kita lihat kondisinya sekarang pasar tuh. Tapi di samping itu juga kan kita juga mau pasarnya sehat supaya pembeli juga bisa termotivasi ke pasar tuh. Iya itu saja. Kalau masalah senang ya senang. Kalau informasinya Pak, ini berapa lama nanti akan dipindahkan begitu Pak? Kurang tahu juga. Oh belum Pak ya? Iya. Tapi kalau untuk lokasinya sudah disampaikan di terminal Pak? Kalau yang saya tahu ya di terminal. Kalau bahkan selama ini salah satu menjadi keluhan pedagang itu karena kurangnya pengunjung di pasar. Iya, paling utama itu. Iya. Bagaimana harapan tak ke depannya ketika misalnya sudah direnovasi nih Pak soal itu pengunjung itu? Ya tergantung programnya pemerintah bagaimana cara supaya pembeli ada minatnya ke pasar tuh. Iya. Ya kan kita butuhkan selain daripada cantiknya kan kita mau pembelinya saja Pak. Iya. Buat apa cantiknya seumpamanya. Iya. Iya. Nah kalau pembeli tidak masuk, kita mau kan pengunjung supaya dia ada minatnya semakin besar untuk belanja di pasar saja tuh, jangan di luaran gitu. Kan selama ini kan di luar semua kebanyakan belanja orang. Kalau pasar sentral nanti dijadikan pusat grosir di Bulukumba, kita setuju Pak? Orang bisa bicara lebih Orang bisa, Pak, ya? karena kalau untuk kemajuan mungkin bisa memang, tapi kan ini kan kita berbicara pribadinya per individu toh. Kita kan pedagang, kita kan mau masing-masing mau banyak sendiri pembeli begitu. Nah kalau sudah masuk di kita kan pastinya semakin banyak juga. Berapa tahun lagi di sini? Sudah lama. Sudah kira-kira ya sudah 10 tahun lebih kalau tempat di sini. Oh, iya. Kita memang menjual jam tangan, baju apa adik. Siap. Oh iya. Terima kasih Nama atas siapa Pak? Andi Mukhtar. Andi Mukhtar. Iya. Oh iya. Terima kasih banyak Pak. Semuanya Pak. Mari Pak. Jadi itulah tadi Tribuners salah satu tanggapan pedagang. Jadi menurut informasi dari
pedagang tadi Tribuners bahwa penempatan mereka sementara nanti akan dipindahkan ke terminal Pasar Sentral Bulukumba. Dan itulah Tribuners yang bisa kami informasikan dari Pasar Sentral Bulukumba. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempa hari ini jam pukul berapa Pak dan lokasinya di mana Pak? Ya sekitar jam 11 lewat. Sekitar jam 9 lewat tadi. Oh siap Pak. Di 9.18 tadi? Ya, 9.18. Kemudian dirasakan di Kabupaten Pindrang. Untuk pusat gempa berada di sekitar daerah pesisir barat daya Kabupaten Pindrang. Ya, Kabupaten Pindrang. Ya. Ada indikasi tsunami? Untuk sementara info dari BMKG belum ada apa, tapi perlu diwaspadai tentang gempa susulan. Gempa susulannya perlu diwaspadai. Terkait tanah retak yang ada di Lembang, apa berpengaruh dengan adanya gempa ini? Iya. Oh, kalau itu belum ada info dari Lembang. Karena lebih dahulu kejadian yang ada di daerah Supirang itu yang fenomena alam itu, yang itu maksudnya. Baru terjadi ini kan ini ya, makanya yang ini. Di sana kan sudah terjadi rekahan. Ya. Setelah terjadi gempa 3,9, apakah itu berpengaruh? Untuk sementara kami belum bisa menyampaikan itu karena belum ada info dari atas ya. Oh iya. Pak, ini kan lumayan dekat Pak dari Pindrang ini Pak. Dampaknya sendiri sejauh ini Pak, mungkin di pesisir atau di mana masyarakat di sana kah nelayan ada kerusakan atau gimana Pak? Ya, belum ada info dari pemerintah kecamatan, tapi kami sudah sampaikan dari tadi sudah ini sama teman-teman bahwa kami sudah menyampaikan di sekitar daerah pesisir untuk tetap mewaspadai tanda-tanda yang bisa kemungkinan akan ada gempa susulan. Kemudian misalnya kalau potensi tsunami ada itu tanda-tanda di sekitar air laut. Kalau misalnya surut airnya bisa kita untuk menghindari di sekitar pesisir itu. Jadi masih waspada Pak ya, tidak perlu masih waspada, panik. Masih waspada, jangan panik, waspada saja ya. Pak, kalau yang terkait di Supirang itu bisa wawancara sedikit Pak itu. Bagaimana ini mungkin sudah ada laporan yang masuk yang kunjungi ke Ucang. Iya. Ada mungkin sedikit anunya Pak. Laporannya sebagai bahan awal mungkin apa? Kalau laporannya dari kecamatan tunggu dulu ya. Sementara saya lihat itu. Karena kita sudah sampaikan di Pusdalop ini. Sudah barangkali Pak, Dinda Ucang yang anunya di sana ya. Karena dari atas kita Cang.
Dari Pak Ocha. Dari atas nih. Baru biasa saya mau ke sana. Serombongan sama Pak Bupati biasa. Oh, ya. Dari BMKG ini. Oh ya tadi yang gempa itu. Iya. Oh. Ya, selamat siang Tribuners dan Buker. Siang ini kita berada di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare Tribuners. Nah, seperti yang kita lihat Tribuners, di dermaga ini pasca Idul Fitri ini ya masih terpantau ramai Tribuners, seperti yang kita lihat ini di dermaga ya. Suasana di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare masih terpantau ramai walaupun lebaran dan libur lebaran sudah usai. Ya, benar seperti yang kita tahu benar ada ya, informasi yang kami dapatkan Tribuners dan Facebooker bahwa di minggu pertama setelah libur lebaran dan minggu kedua libur lebaran merupakan masih aktivitas pelabuhan masih ramai, masih akan berlangsung seperti awal arus balik. Nah, seperti yang kita lihat hari ini di Pelabuhan Nusantara Parepare, suasana dan di pelabuhan atau di dermaga masih ramai dan juga aktivitas kapal. Kalau kita lihat hari ini sudah ada 4 kapal yang bersandar di dermaga, yaitu kapal Prince Soya, kapal Dharma Ferry, Queen Soya, dan 1 kapal lagi. Nah, ini semua akan berangkat ya menuju Kalimantan dengan rute masing-masing. Lihat di sini ya, benar. Akbar Rahman Akram. Untuk Bapak Akbar, saya informasikan bahwa memang akan diprediksi ya, ini prediksi dari pihak pelabuhan bahwa hari Rabu dan hari Sabtu nantinya ada arus balik gelombang kedua. Nah, seperti itu. Jadi arus balik ini memang bergelombang juga ya, seperti arus mudik. Jadi nanti ada arus balik gelombang mulai hari ini sepertinya kalau tidak salah ya. Arus balik gelombang kedua sudah mulai terjadi karena di minggu pertama usai lebaran itu memang suasananya masih suasana lebaran, dan juga ada beberapa masyarakat yang liburnya setelah lebaran ya, bukan pas belum lebaran. Jadi ya seperti itu. Ini beberapa juga sudah ada di atas kapal Tribuners.
Kalau Parepare, Pak Akbar, nah kalau Parepare itu melayani kapal atau penumpang menuju Kalimantan ya secara keseluruhan. Dalam artian yang ada pelabuhannya seperti Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Nunukan. Nah sejauh ini empat pelabuhan di Kalimantan itu yang masif ya, yang banyak diantarkan penumpang ke arah sana. Walaupun begitu ya Pak Akbar, kapal-kapal pelabuhan Parepare juga ada yang mengantar sampai Kupang, pelabuhan terluar di Kupang. Nah seperti itu. Tapi saya kalau untuk Kupang sendiri saya kurang paham ya. Seperti itu Pak Akbar. Jadi memang lebih dominan mengantarkan penumpang dari Parepare ke Kalimantan. Ya, mungkin cukup sekian Tribuners dan Facebooker yang bisa saya sampaikan. Saya informasikan terlebih dahulu, sebelumnya sudah ada 4 kapal yang bersandar di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Keempat kapal ini untuk mengantisipasi arus balik gelombang kedua yang akan terjadi di minggu ini, yaitu diprediksi hari ini dan hari Rabu Tribuners, gelombang kedua arus balik akan terjadi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum. Wah, ini ada komentar lagi ya, saya sudah mau tutup. Tapi kalau ke Pulau Jawa bisa juga ya Pak. Saya sepertinya kalau ke Pulau Jawa itu nyambung di Makassar. Ya. Kalau di Pulau Jawa sepertinya kita penumpangnya harus ambil dari Makassar, bukan dari Parepare. Seperti itu Pak Akbar. Pemula amin. Nah, iya, kalau soal masalahnya kalau ke Makassar lagi kan agak jauh, Pak. Kenapa enggak sekalian di Parepare saja? Nah, iya, bisa kalau ini saya bisa jawab karena setiap pelabuhan itu punya rute masing-masing, Pak Akbar. Jadi ya kalau ini di Parepare itu lebih dominan ke Pulau Kalimantan sama daerah-daerah ya Kalimantan lah, ya. Nah, kalau ke Jawa itu biasanya dia di Makassar ambilnya.
Seperti itu. Karena memang juga di daerah ini, di kabupaten-kabupaten khususnya yang dekat dengan Parepare itu lebih banyak warganya yang mengarah ke Kalimantan daripada ke Jawa. Memang seperti itu. Baik, cukup sekian mungkin ya yang bisa saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SH. Ya, selamat pagi Sobat Tribuners, saya Pagi Imtiaz. Muhammad Taufikur Rahman SH. UIN Alauddin Makassar saat ini sedang berlangsung Misnawati SH. prosesi pengukuhan para sarjana di Universitas Alauddin Makassar. Seperti yang diketahui bahwa Muhammad Syaiful sebanyak SH. 1.777 Muhammad Fitratullah Dahlan SH. oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Adnan Al-Muhtadi SH. ini bertambah Sobat Tribuner suasana Asrianto Abadi SH. pagi hari ini dalam prosesi wisuda Saiful Arianto Islam SH. Negeri Makassar. Seperti yang diketahui, saya informasikan kembali bahwa Surya Budi SH. sebanyak 1.777 Wahyudi Sukrawarti SH. bakal dikukuhkan dalam wisuda angkatan ke-92 UIN Alauddin Asrul Husda SH. periode kali ini. Saat ini saya akan membaca para guru Hesti besar SH. dan juga senat di UIN Alauddin Makassar. Seperti inilah suasana atau Nur Hasma SSH. kegiatan Muhammad wisuda Nur Resyadi HD SH. Negeri Makassar. Ahmad Yulis Maulana SH. Seperti yang terlihat di layar kaca, Prof. Hamdan Yohanis terpantau memberikan pengukuhan terhadap Arselino Septa Fabiantara SH. Sylvia Febriani SH. Ferry Abdal SH. Nur Akila Basri SH. Sri Ainun Jariat SH. Windy Mulyani SH. Muhammad Rifaldi Islami SH. Dia Mayasari SH. Rahmat Wardana SH. Sri Arisdayanti SH. Della Meliana SH. Alfira Zainal SH. Nurul Wahida SH. Nadia Khairunisa Idris SH. Siti Suleha SH. Putri Aprilia SH. Nadifah Nur Afia SH. Siti Maryam SH. Rahmat Abu Jurais SH. Rizaldi SH. Muhammad Sabir Rusli SH. Bismi Nur Syamsia Maryam SH. Amirah Cahyani SH. Sri Wahyuni Sulaiman SH. Indra Gunawan Bahar SH. A. Anissa Faradila SH. Andi Muhammad Muammar Kadafi SH. Aditya Warman SH. Nur Ainun Hasan SH. Para alumni yang Andi Nurbaiti Bahar SH. dikukuhkan oleh Harni Egawati SH. Hamdan Yohanis. Muhammad Arif Miftah SH. Adrian Munandar SH. Ismawati Adham SH. Husnul Fakhria SH. Marwana SH. Ahmad Afdal Fikri SH. Muhammad Khalid Abdul Aziz SH.
Muhammad Fikri Indrawan SH, Reni Anggraini Jadi SH, seperti inilah suasana dari pengukuhan Risma Syahwali Putri SH, Muhammad Rizal SH, pagi hari ini. Reni Sedang berada di Rahmadani depan para guru Dahlan besar SH, Universitas Islam Negeri Alor. Nur Cahaya Terima kasih SH, Sobat Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi Nur Afdal Purnama Putra SH, Anugrah SH, Istifan Mafedar SH, Ridwan SH, Munawir Arsyad SH, Fajria SH, Gimana? Undangan, Dir? Oke, assalamualaikum Tribuner, selamat siang. Saat ini saya berada di ruang rapat paripurna. Ruang rapat paripurna akan menjadi lokasi peringatan HUT Lu Timur yang ke-19 yang diperingati besok atau Kamis tanggal 12 Mei 2022. Sejatinya HUT Lu Timur ini jatuh pada tanggal 3 Mei, namun pada peringatan tahun ini jatuh pada tanggal 12. Nah, ini sejumlah tim dari PMK Lu Timur tengah mempersiapkan persiapan untuk peringatan puncak HUT di ruang paripurna. Nah, agendanya besok di lokasi ini akan dilaksanakan rapat paripurna istimewa. Nah, seperti inilah kondisi ruang rapat paripurna. Kursi-kursi tamu juga sudah diatur sedemikian rupa. Nah, ini saya sudah bersama dengan Ibu Sulfi dari Keprotokolan Humas Keprotokolan. Protokol dan komunikasi pimpinan. Bu, rencana besok kapan pelaksanaannya? Insya Allah besok sore pada asar untuk rapat paripurna, disambung malamnya ramah tamah bersama masyarakat Lu Timur di Anjungan Sungai Mandar. Oh, itu agenda-agendanya ya besok ya? Yes. Oh iya, siap. Ini MC saya dua, yang ini MC ramah tamah, yang di sana MC rapat paripurna. Ini dengan Ibu Fira dan ini Ibu Apri. Ibu Apri. Nah, ini staf DPRD Lu Timur, Pak Haidir. Jadi bukan hanya di ruang paripurna Tribuners, tapi juga di seperti ini deretan kursi-kursi tamu yang akan diduduki oleh tamu besok. Nah, ini ada 2 lantai di ruang paripurna ini, ada 2 lantai Tribuners. Nah, ini saya akan naik ke lantai 2 untuk melihat bagaimana kesiapan. Nah, ini tim dari Kominfo tengah mempersiapkan terkait sound system. Ini ada Pak Arif tengah mempersiapkan kebetulan untuk diperlukan besok. Nah, seperti ini view jika berada di lantai 2 ruang paripurna tempat pelaksanaan rapat paripurna istimewa peringatan hari jadi ke-19 Lu Timur Tribuners. Ini rencananya Pak Gu hadir ya, Pak Arif ya. Pak Gubernur rencananya hadir Tribuners. Jadi seperti ini. Tengah sibuk mempersiapkan
agar kegiatan berjalan lancar. Nah, ini deretan kursi. Ini ruang pimpinan. Jadi seperti ini. Parip ini besok ditayangkan streaming juga. Oh, live streaming juga terima. Jadi yang mau menyaksikan lewat rumah atau dimanapun bisa diakses lewat streaming. Nanti linknya dibagikan ya Pak ya? Oh, sudah ada surat. Siap. Hai Tribuners, selamat siang. Jadi bagi Anda yang melalui jalur Polres PKI Sopeng, kiranya berhati-hati Tribuners, karena kondisi jalannya ini rusak parah Tribuners. Jadi lokasi jalan yang rusak ini Tribuners tepatnya di Desa Lompok Tengah, Kecamatan Tanece Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi jalur ini merupakan jalan poros PKI Kabupaten Baru menuju Takalala, Kabupaten Sopeng Tribuners. Kondisi jalannya seperti yang kita saksikan bersama ya Tribuners. Ini bukan lagi kubangan tapi sudah mirip-mirip kolam renang Tribuners. Jalannya rusak parah, becek.
Ini kondisinya seperti yang kita lihat Tribuners. Becek ini, tentunya kondisi jalan seperti ini Tribuners akan licin. Jadi untuk pengendara roda 2 memang harus dapat dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra ya Tribuners. Karena kondisi jalannya seperti ini. Dari informasinya, akses ini sudah dilakukan survei Tribuners untuk dilakukan perbaikan oleh Pemprov Sulsel. Karena akses ini merupakan akses yang ditangani langsung oleh Pemprov Sulsel. Jadi prosesnya ini hingga saat ini masih sementara dalam inilah kondisi jalan yang cukup jelek Tribuners. Oke Tribuners, terima kasih. Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Kasdar, jurnalis tribuntimur.com, laporkan langsung dari Kabupaten Bone. Tribuners, saat ini sedang dilaksanakan proyek pembangunan jalan menuju ke Bandara Arum Palaka, di mana lahan ini merupakan lahan milik warga setempat yang saat ini sudah dibebaskan atau pembebasan lahan dari pihak pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Adapun panjang pembebasan lahan ini yang saat ini sedang dikerjakan oleh pihak kontraktor yang memenangkan proyek sepanjang 150 meter. Hanya sedikit Tribuners ya, tidak panjang, tapi dari ujung sana kita bisa lihat jalannya untuk menyambung daripada jalan yang sudah dikerjakan ini sudah kelihatan dari sini. Dan kita bisa saksikan Tribuners, lahan yang dibebaskan oleh pihak dinas PUPR Kabupaten Bone adalah lahan berupa sawah. Dan Tribuners, sebenarnya proyek pembangunan jalan menuju Bandara Arum Palaka ini ditargetkan pada bulan April lalu, namun terkendala oleh pembebasan lahan yang dimana ada warga yang menolak untuk menyerahkan lokasinya ini ataupun sawah miliknya.
Tribuners, proyek pengerjaan jalan ini panjangnya sekitar 1 km 500 meter, 1,5 km menuju ke Bandara Arung Palaka. Adapun anggaran dari proyek ini, Tribuners, berdasarkan informasi dari Dinas PUPR Kota Bone atau Dinas Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone, biaya ataupun anggaran yang digunakan untuk pembangunan proyek ini sebesar 1,1 miliar rupiah. Ya, Tribuners, Bandara Arung Palakanya ini berjarak sekitar 15 km atau kurang lebih 15 km lah dari kota Watampone. Dan akses menuju ke jalan ini mulus beraspal karena jalanan ke bandara ini juga merupakan jalan poros menuju ke Kabupaten Wajo. Dan tepatnya di lokasinya ini adalah Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ya, Tribuners, pemerintah Kabupaten Bone tadi menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi kendala dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan ini. Karena sebelumnya ada tersisa satu warga yang menolak untuk menjual tanahnya kepada pihak pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan setelah melakukan negosiasi, akhirnya tuan tanah menyerahkan tanahnya kepada pemerintah Kabupaten Bone dengan harga yang sesuai saat ini. Namun pihak pemerintah Kabupaten Bone tadi tidak menyebutkan jumlah ataupun besarnya harga yang diberikan. Ya, baik, Tribuners, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini saya sudah berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin setelah puncak arus balik yang terjadi pada minggu kemarin. Seperti inilah suasana Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Tribuners, masih cukup ramai, namun tidak sepadat beberapa hari sebelumnya. Ini masih ada beberapa pemudik yang pulang terlambat karena mengambil cuti maupun memang mengerjakan WFH, Tribuners. Ini masih ada yang jualan baju. Ini masih cukup padat, tapi tentunya tidak sepadat yang sebelumnya, Tribuners. Ini saya berada di area pintu keberangkatan.
Nah, tadi Tribuners baru saja dilakukan penutupan posko dan ini ada peningkatan yang cukup signifikan jumlah penumpang jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Ada peningkatan sekitar 33% Tribuners. Nah, selain itu jumlah pesawat juga mengalami peningkatan dan untuk rute yang paling ramai adalah Jakarta, Surabaya, dan Kendari Tribuners. Seperti inilah suasana Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pagi ini. Meski arus balik sudah lewat, namun ternyata masih ramai. Namun tentunya tidak seramai yang kemarin, di mana hampir seluruh sudut bandara itu dipenuhi oleh calon penumpang. Izin Mbak Andrea? Sudah izin sama Mbak Andrea? Sudah izin sama Pak Iwan? Ya, Tribuners, tadi juga dikatakan bahwa salah satu penyebab peningkatan jumlah penumpang ini karena sudah tidak ada lagi larangan mudik dan untuk untuk aturan perjalanannya ini pun sudah dipermudah. Dari yang sebelumnya harus minta surat perizinan dari berbagai instansi, sekarang sudah tinggal langsung terbang jika sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga. Sementara bagi mereka yang baru melakukan vaksinasi dosis kedua itu harus melakukan rapid antigen, dan bagi mereka yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama itu wajib melampirkan hasil tes PCR Tribuners. Masa foto nama aku begini? Ya, pihak Angkasa Pura pun berharap bahwa peningkatan jumlah penumpang ini tidak hanya terjadi pada momen Lebaran, namun juga pada hari-hari biasanya, sehingga perekonomian di area ini bisa tumbuh kembali Tribuners, karena memang 2 tahun terakhir ini cukup sedikit sekali penumpangnya Tribuners, ada penurunan yang cukup signifikan, dimana karena sebelumnya ada pengetatan aturan perjalanan terbang, namun saat ini sudah tidak lagi terjadi. Baik Tribuners, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.